Tiba-tiba, seseorang meluncur dengan cepat. Sialan, mereka sudah sampai. Mereka bahkan menggunakan sihir terbang dalam cuaca seperti ini. Pria itu mengangkat tangannya, dan kekuatan sihir menyala di telapak tangannya. Tanpa membuang waktu, dia melesat ke arah para teroris. Mereka tak sempat bereaksi, serangan datang terlalu cepat. Hiat, bam! Satu persatu, para teroris tumbang oleh serangan cepatnya. Setelah pertarungan singkat itu berakhir, pria itu memberi laporan melalui alat komunikasi di telinganya. Gerbong 2 aman. Prajurit lain pun melapor. Gerbong 1 aman. Para penumpang sudah diamankan. Di sisi lain, Wakil Kapten Knights of Cold Steel menanggapi laporan tersebut dengan suara tegas namun penuh semangat. Seluruh gerbong telah diamankan. Kerja bagus semuanya. Kawal para penumpang dengan aman sampai stasiun berikutnya. Tak lama, kereta tiba di stasiun Leatefald. Kerumunan orang telah menunggu di sana. Di dalam ruangan kereta, seorang pria duduk sambil memandang keluar jendela. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar. Tok-tok, apakah Anda baik-baik saja? Anda tidak terluka karena serangan tadi, bukan? Aku menoleh dan menjawab dengan tenang. Berkat bantuanmu dan para ksatria, aku baik-baik saja. Aku senang mendengarnya, aku tadi sempat khawatir. Dengan wajah lega, sang wakil kapten mengangguk dan memperkenalkan diri. Maaf, aku belum memperkenalkan diri. Namaku Veronica Deville, dari Knights of Cold Steel. Deville. Aku hampir menyebut namaku saat suara klakson kereta memotong pembicaraan. Akhirnya kita sampai di Leatefald. Permisi. Seorang pria berpakaian polisi menghampiri. Apakah Anda yang memimpin pasukan kesatria? Benar. Saya Wakil Kapten Veronica Deville. Ada apa? Saya Opsir Remlus dari Departemen Kepolisian Metropolitan Leatefald. Saya mendapat laporan penyerangan di Gunung Arete. Ya, kami telah menetralisir semua penyerang. Kami sangat menghargai kerja keras kalian. Tapi, ada sesuatu yang aneh dalam laporan ini. Remlus menatap tajam, nada suaranya berubah serius. Para teroris menguasai kereta terlalu cepat. Bahkan sempat mengakses mesin sihir utama. Kami menduga ada yang membantu mereka dari dalam. Veronica terdiam sejenak, memproses informasi tersebut. Pendapat Anda masuk akal. Tapi tentu ini masih spekulasi. Kami akan segera melepas para penumpang setelah mengidentifikasi siapa yang mencurigakan. Di pojok ruangan, aku hanya bisa mendengarkan sambil berusaha tetap tenang. Tidak ada masalah dengan identitas Gerard. Tiket dibeli secara legal. Tapi, wajahku. Tak peduli bagaimanapun aku melihatnya, aku tak terlihat seperti pria 40-an. Jika identitasku terbongkar, aku bisa digantung. Atau, jika beruntung, hanya disiksa. Tiba-tiba, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus melarikan diri seperti ini? Tidak mungkin melarikan diri. Ada Knights of Cold Steel di dalam kereta, dan bahkan ada prajurit dari kekaisaran di luar kereta untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Saat aku mencoba melarikan diri dari sana, leherku akan melayang tanpa bisa bertahan semenit pun. Melarikan diri adalah pilihan terburuk. Namun, jika aku tetap diam, mereka akan dapat mengetahui identitas asliku. Aku berusaha keras untuk tidak memperlihatkan kegelisahanku. Sementara itu, polisi yang membawa dokumen daftar penumpang menyerahkan berkas-berkas tersebut. Mereka mencoba memeriksa orang-orang di dalam kereta satu persatu. Apa Anda baik-baik saja? Saya hanya akan mengecek identitas Anda, jadi tidak perlu gugup. Pak, seorang polisi mendekatiku. Permisi, boleh saya cek tiket Anda? Ini tiket saya. Polisi itu mencocokkan data dengan catatan kabin. Kabin 403, 2 penumpang. Ludger Celissier, usia 20-an. Dan satu lagi, Gerard, pria 40-an. Bagaimana dengan pria satunya? Dia terkena ledakan saat penyerangan dan jatuh ke tebing saat melintasi Gunung Arete. Polisi itu termenung, ekspresinya mencurigakan. Namun, sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, Veronica menyela. Tunggu, pria itu tak mungkin tersangka. Aku melihatnya bertarung melawan para teroris sebelum kami datang. Dia menyelamatkan penumpang. Polisi terkejut.
Dia melawan mereka? Kenapa dia melakukan itu kalau dia bekerja sama dengan mereka? Setelah beberapa detik, ekspresi mereka berubah. Hah? Apa? Anda profesor yang baru ditunjuk di Akademi Soren. Aku menyadari apa yang terjadi. Mereka percaya bahwa aku adalah Ludger Tellissier. Itu kesempatan. Aku mengangguk pelan sambil mengambil koper. Seperti yang kalian katakan, saya adalah profesor yang baru diangkat. Nama saya, Ludger Tellissier. Veronica mengantar sampai luar stasiun. Sekali lagi, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Tuan Ludger. Tak masalah. Aku tiba dengan selamat berkat kalian. Bagaimana jika aku mengantar Anda ke Akademi Soren? Tidak perlu. Ada urusan pribadi yang harus aku selesaikan dulu. Tapi Anda adalah pria yang akan membimbing generasi masa depan kekaisaran. Aku tersenyum kaku. Tidak. Aku lebih nyaman sendiri daripada bersama kalian. Aku permisi dulu. Senang bertemu denganmu, Nona Veronica. Iya. Saya harap kita bertemu lagi. Aku melangkah keluar stasiun yang penuh sesak. Aku melakukannya. Aku berhasil menyelinap keluar dari situasi ini. Untung teknologi fotografi belum maju. Tak ada yang tahu wajah Ludger yang asli. Kalau tidak, aku mungkin sudah ditangkap karena menggunakan identitas palsu dan dicurigai terlibat dalam aksi terorisme. Tapi sepertinya situasi kritis itu sudah lewat. Apakah Anda Tuan Ludger Tellissier? Suara itu datang dari belakangku. Seketika darahku terasa membeku. Aku sama sekali tidak merasakan kehadiran orang itu sebelumnya. Perlahan aku menoleh. Seorang pria tua dengan tubuh sederhana menatapku lurus-lurus. Ya, benar. Siapa Anda? Tanyaku sambil menenangkan hatiku. Salam. Saya Wilford, karyawan dari Akademi Soren. Saya datang untuk menjemput Anda. Untuk menjemputku. Benar. Saya dengar kereta ini diserang. Jadi saya datang secepat mungkin. Syukurlah Anda selamat. Wilford lalu membuka pintu kereta hitam yang dibawanya. Silakan masuk. Saya akan mengantar Anda ke akademi. Aku melirik ke samping. Bisakah aku bilang dia salah orang? Sulit. Dia pasti melihat saat aku berpamitan dengan petugas tadi. Mustahil menyangkal identitasku sekarang. Yang membuatku gelisah, aku tak merasakan kehadirannya sampai dia muncul. Pria ini bukan orang biasa. Tentu. Aku tidak punya pilihan lain selain masuk ke dalam kereta. Aku tidak menyangka pihak akademi akan mengirim orang untuk menjemput. Tapi jika mengingat reputasi Soren, itu cukup masuk akal. Setiap profesor di akademi paling bergengsi kekaisaran akan mendapat perlakuan istimewa. Apalagi jika mereka sempat terjebak dalam serangan teroris. Kereta itu sangat mewah. Kursi-kursinya empuk berlapis kain merah, interiornya mewah, dan nyaris tak terasa guncangan. Kereta ditarik oleh golem kuda yang mengeluarkan uap, sebuah mahakarya rekayasa magis. Dan Wilford, dia juga bukan sembarang karyawan. Tubuhnya kekar, sikapnya tenang. Kemungkinan besar, dia mantan ksatria. Ksatria tua tidak boleh diremehkan. Pengalaman dan fisik mereka bisa melebihi anak muda. Kalau aku kabur sekarang, kemungkinan besar aku akan diburu. Selain itu, identitas palsu, Gerard, sudah tak bisa digunakan lagi. Untuk membuat identitas baru, aku butuh banyak uang dan waktu. Tanpa identitas, aku sama saja seperti imigran gelap, tidak diakui hukum, tidak punya hak. Kalau mati di jalan pun, tak akan ada yang tahu siapa aku. Untuk sekarang, aku tidak punya pilihan selain menerima keadaan. Pertama, aku akan pergi ke Akademi Soren. Setelah itu, baru kupikirkan langkah selanjutnya. Jepret-jepret. Jepret-jepret. Kereta melambat, lalu berhenti. Wilford membuka jendela depan. Tuan Ludger, kita sudah sampai. Aku memandang keluar. Sebuah gerbang megah berdiri di depan, dan di baliknya hamparan lahan yang luas terbentang. Jalanan batu rapi, pepohonan hijau berjajar rapi di kedua sisi. Bangunan utama bersinar diterpa matahari. Ada villa, taman, auditorium. Ukurannya lebih besar dari kota kecil. Saat kereta melewati gerbang, aku bisa merasakan kekuatan sihir di sekitarnya. Banyaknya lapisan sihir yang tertumpuk, luar biasa. Siapapun yang mencoba menerobos tanpa izin akan langsung menghilang jadi debu.
Kereta berhenti di depan bangunan seperti kastil mewah. Wilford turun terlebih dahulu. Kita sudah sampai. Ayo. Saat aku hendak mengambil barang, Wilford menahanku. Kami akan membawanya nanti. Tak perlu repot. Baiklah. Kami melewati air mancur, patung-patung batu, dan memasuki gedung. Interiornya indah, hangat, wangi, dan terasa hidup. Arsitekturnya elegan, khas Eropa abad pertengahan. Berbeda dengan nuansa steampunk Leatefeld, akademi ini benar-benar fantasi klasik. Saat menaiki tangga, aku melewati para staf dan siswa berseragam. Jangan bilang mereka menatapku karena kupikir aku seperti orang desa. Kepala sekolah menunggu Anda di dalam. Saya akan tinggal di sini. Terima kasih atas bantuannya. Tugas saya. Aku berdiri di depan pintu besar. Baru saja hendak mengetuk, suara lembut terdengar dari dalam. Silakan masuk. Aku mendorong pintu perlahan. Di balik meja, seorang wanita muda duduk membelakangiku. Dialah kepala sekolah Akademi Soren. Untuk bisa duduk di posisi itu, dia minimal harus peringkat 6. Seorang penyihir kelas 1. Rambut putih panjangnya memantulkan cahaya, dengan bagian dalam berwarna merah muda lembut. Matanya berwarna emas, tajam dan indah. Apa ini? Aku merasa sedikit terbius oleh sosoknya. Tapi aku cepat-cepat mengatur nada suaraku. Namaku Ludger Telissier. Aku datang karena panggilanmu. Saya sudah menunggu Anda, Tuan Ludger. Saya kepala sekolah Akademi Soren, Elisa Willow. Kepala sekolah menyambutku dengan senyum cerah. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Ludger. Apakah Anda baik-baik saja? Saya dengar Anda terlibat dalam insiden teroris. Tidak apa-apa. Knights of Cold Steel menolong saya di saat genting. Syukurlah. Saya sempat panik. Sudah lama sekali kami tidak mengangkat guru baru, jadi kalau Anda sampai terluka, reputasi kami bisa tercoreng. Cara bicaranya yang terang-terangan soal menyelamatkan muka cukup menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Tapi ya, siapapun yang berhasil mencapai posisi tinggi pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Terlebih lagi kalau mereka seorang penyihir. Guruku dulu juga seperti itu. Jadi wanita di depanku ini tidak terlalu mengejutkanku. Kau tidak merasa sakit dimanapun, kan? Sambil menatap kepala sekolah dengan senyum tipis, pikiranku sempat melayang. Apakah dia menyadari ada yang aneh dariku? Apa dia pernah bertemu Ludger sebelumnya? Kalau ya, bukankah dia akan langsung tahu kalau aku berbeda? Namun suaranya menarikku kembali dari kecemasan itu. Aku hanya pernah melihatmu dari dokumen. Ini pertama kalinya kita bertemu langsung. Kau cukup tinggi dan sopan, ya. Tuntungnya, ini memang pertemuan pertama mereka secara langsung. Terima kasih atas pujiannya, meskipun hanya basa-basi. Ah, tidak. Aku serius. Kupikir para siswa akan antusias saat melihatmu nanti. Kau pria yang tampan, Tuan Ludger. Saya tersanjung. Terimalah ini. Kepala sekolah menyodorkan selembar kertas. Kami sudah memberitahumu sebelumnya, tapi tetap saja, sebaiknya kau periksa kontraknya. Masa kontrak 2 tahun, gaji sudah tertera. Akomodasi juga disediakan. Aku menerima kontrak itu dan membacanya dengan saksama. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya, karena rencanaku adalah kabur secepatnya jika identitasku terbongkar. Sampai aku melihat isi kontraknya. Apa? Gaji bulanan 30 koin emas kekaisaran. 1 koin emas setara dengan 1 juta dinar. Jadi 30 koin berarti 30 juta dinar. Sekitar 300 juta won. Atau $233.814 dalam kurs bumi. Dan itu hanya gaji bulanan. Aku bahkan pernah berpikir untuk menjual organ tubuhku demi bertahan hidup, tapi ini luar biasa. Akademi Soren memang bukan tempat biasa. Bahkan di bumi, profesor top di universitas elit bisa berpenghasilan miliaran. Ada bonus setiap semester, dan juga bonus akhir tahun. Gajiku bisa naik berdasarkan kinerja dan penilaian siswa. Kalau semua berjalan lancar, pendapatanku bisa lebih dari 500 juta dinar setahun. 2 tahun di sini, berarti aku bisa mengantongi lebih dari 1 miliar dinar. Dengan uang sebanyak itu, aku bisa hidup nyaman dimanapun. Bahkan bisa sambilan kerja, selama ada izin. Aku tanpa sadar menelan ludah. Tak hanya gaji tinggi,
Dana untuk kegiatan mengajar pun luar biasa besar, dan bisa bertambah tergantung performa. Akomodasi dan makan juga disediakan. Aku tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, kecuali untuk hal-hal tertentu. Gaji setara 10 miliar won hanya dalam 2 tahun. Kalau berhasil, aku bahkan bisa memperpanjang kontrak. Gila. Tapi di balik kemewahan itu, beban tugasnya juga besar. Ini Akademi Soren, tempat berkumpulnya orang-orang jenius dari seluruh kekaisaran. Bisakah aku bertahan di sini sebagai guru? Atau, akankah aku ketahuan sebelum seminggu berlalu? Tapi aku terbiasa dengan situasi sulit. Di masa lalu, hidupku bergantung pada kemampuanku menggertak dan bersandiwara. Aku menimbang cepat. Menolak sekarang? Mustahil. Pasti mencurigakan. Kesimpulannya jelas. Aku tak punya pilihan. Aku harus melakukannya. Aku memantapkan tekad untuk menggunakan identitas Ludger Chalice. Cukup 2 tahun saja. Lalu aku bisa pergi dan menjalani hidup yang tenang. Aku pun menyerahkan kembali kontrak itu. Saya sudah membaca dan memahaminya. Bagus. Kalau begitu, mari kita bekerja sama dengan baik, Tuan Ludger. Ya, saya berharap kerjasama yang baik, Tuan. Kami berjabat tangan. Aku menahan diri agar tidak tersenyum terlalu lebar. Setelah itu, aku diantar ke tempat tinggalku oleh Tuan Wilford. Tempatnya luar biasa. Bahkan rumah khusus guru di Akademi Soren tampak seperti bangunan dari negeri dongeng. Rumah 2 lantai yang megah. Kau masih punya waktu 3 minggu sebelum semester dimulai. Manfaatkan waktu ini untuk beristirahat. Setelah itu, Wilford pun pergi, tetap menjaga sikap elegannya hingga akhir. Aku masuk ke rumah sambil membawa koper. Suasananya nyaman, interiornya penuh perabot berkualitas, tanpa setitik debu pun. Kamar mandinya pun seperti milik bangsawan, lengkap dengan air panas dan bak mandi. Aku pun berbaring di sofa dengan lelah. Mulai sekarang, aku seorang guru. Ya. Hari ini benar-benar gila. Terjebak dalam serangan teroris, disalahpahami sebagai orang lain, dan kini menjadi guru di akademi paling bergengsi di kekaisaran. Aku bahkan tak bisa kabur. Wajah asliku sudah terlihat. Identitas palsu? Boleh. Tapi wajah asli yang sudah terekspos? Itu bahaya besar. Aku harus bertahan sebagai Ludger. Wah, ini berat. Sudah 27 tahun sejak aku bereinkarnasi di dunia ini. Tanpa kekuatan istimewa, hanya mengandalkan ingatan masa laluku. Aku tumbuh sendiri, penuh perjuangan dan nyaris mati beberapa kali. Lalu sekarang, menjadi guru. Di Akademi Soren. Ini semua terasa seperti kebetulan yang keterlaluan. Tapi tetap saja, ini adalah kesempatan emas. Kalau aku bisa bertahan 2 tahun saja, aku akan aman. Ludger Chalice bukan penduduk lokal. Tak banyak orang mengenalnya di sini. Namun, untuk lebih amannya, aku harus mengetahui lebih banyak tentang dia. Aku membawa koper Ludger ke kamar tidur di lantai 2. Menutup tirai dan memeriksa apakah ada pengintai dari luar. Aman. Saat hendak membuka koper. Klik. Terkunci. Ada lingkaran sihir pengaman di kuncinya. Cukup rumit. Tapi aku tahu cara mengatasinya. Dengan siasat panas dingin, memanaskan kunci kuningan lalu mendinginkannya mendadak. Aku berhasil membuat distorsi kecil di lingkaran sihir itu. Kesempatan itu kugunakan untuk mengalirkan manaku ke pusat lingkaran. SSSTT, klik. Berhasil. Tidak ada yang mengejutkan di dalam koper Ludger. Hanya beberapa pakaian dan buku. Selain itu ada juga beberapa dokumen dan barang-barang lain-lain. Saya pikir akan ada sesuatu yang lebih besar. Aku menaruh buku pelajaran, buku sihir, dan tesis menjadi satu, lalu menyisihkannya, dan aku memilah pakaian-pakaian dengan tepat. Selain buku-buku sihir, ada banyak buku lain, seperti novel-novel populer dan esai-esai karya ilmuwan terkenal. Dia benar-benar membaca segala macam hal. Barang-barang lainnya adalah beberapa surat, kartu identitas, dan barang-barang pribadi. Sekalipun itu adalah miliknya, yang ada hanyalah sebuah pipa kecil yang bisa digunakan sebagai jam saku portabel atau media sihir, dan sebuah dompet berisi uang. Saya memeriksa kartu identitas dan dokumennya satu persatu. Ludger Chalice, seorang pria dari keluarga bangsawan yang jatuh dari kerajaan kecil Kueoden di benua utara.
Dia tidak memiliki saudara kandung, dan kedua orang tuanya telah meninggal. Tidak buruk. Meskipun ia seorang bangsawan yang jatuh, ia tidak akan dihina dimanapun karena ia memiliki gelar bangsawan nominal, dan tidak ada seorang pun yang mengenalinya karena ia tidak memiliki keluarga. Coba lihat, ini rekor yang sangat hebat. Dia menyerahkan 12 tesis ke Menara Sihir, dan dia adalah penyihir termuda yang naik ke peringkat keempat. Dia bahkan menjabat sebagai perwira militer. Seperti yang diharapkan dari seorang guru Soren. Saya tidak menyangka dia akan memiliki rekor seperti itu di usia muda. Apakah dia mengajarkan teknik sihir dan teknik-teknik yang mengikutinya sebagai mata kuliah khusus? Jadi mata kuliah utamanya adalah pelepasan mana dan atribut-atribut elemen. Mengingat bahwa casting sihir merupakan subjek yang terspesialisasi, ada kemungkinan besar saya akan mengajarkan pertarungan sesungguhnya dalam subjek tersebut. Saya membuka surat itu dan melihat isinya. Jika ada percakapan dengan kenalannya, saya harus menangkap kebiasaan-kebiasaan kecilnya dan mempelajarinya. Tidak banyak yang tertulis dalam surat itu. Surat-surat yang diyakini dipertukarkan dengan kenalannya hanya berisi percakapan formal seperti tentang pengangkatannya di akademi, rekomendasi buku, atau apa yang terjadi di suatu tempat. Saya rasa tidak ada seorang pun yang dekat dengannya saat dia bertugas di militer. Apakah dia punya gaya seperti pelajar kutu buku? Karena hanya ada sedikit konten pribadi, dia tampaknya tidak begitu dekat dengan orang yang bertukar surat dengannya. Yang tersisa sekarang adalah untuk mengulas kembali isi dasar mata kuliah yang akan diajarkan kepada mahasiswa setelah semester dimulai dan informasi mengenai Soren Academy serta cara kerjanya. Untuk saat ini, perlu melakukan perjalanan keliling negeri dan mempelajari topografi Soren. Gurgle-gurgle. Saat aku hendak segera keluar, aku tidak punya pilihan selain berhenti sejenak karena suara keras dari perutku. Kalau dipikir-pikir, aku belum makan apapun sejak aku turun kereta hari ini. Mari kita mulai besok. Saya lelah secara mental karena begitu banyak hal yang terjadi hari ini. Mari kita makan dulu dan beristirahat dengan baik hari ini. 2 minggu berlalu setelah itu. Sementara itu, saya telah berjalan-jalan di setiap sudut Akademi Soren untuk memahami geografi tempat itu. Seperti yang kuduga saat pertama kali melihatnya, tanah luas Akademi Soren benar-benar di luar imajinasiku. Orang-orang tidak menghargai Soren tanpa alasan. Saya duduk di bangku luar di kafe yang tenang dan menikmati pemandangan yang damai. Saya sudah selesai memeriksa gambar kasarnya. Jadi saya hanya memikirkan kelas yang akan datang. Apakah karena sudah hampir waktunya sekolah dimulai? Aku lebih sering melihat murid-murid. Para siswa berseragam Soren Academy terlihat berjalan-jalan. Desain seragam tersebut tampak keren untuk anak laki-laki dan cantik untuk anak perempuan. Konon, seragam itu dibuat oleh desainer ternama di Kekaisaran. Mungkin karena itu adalah akademi yang mengajarkan sihir. Beberapa siswanya terbang dengan sapu atau bergerak dengan boneka mekanik aneh. Saya pikir ini saat yang tepat untuk melihat anak muda tertawa dan berbicara satu sama lain. Setiap hari adalah peperangan yang dahsyat sejak aku datang ke dunia ini, dan anak-anak tersebut menjalani kehidupan mereka yang penuh berkah berkat bakat alamiah dan lingkungan mereka. 2 siswi yang lewat mengintip ke arahku dan mulai berbisik-bisik di antara mereka. Yah, kalau aku melihat seseorang yang belum kulihat sebelum sekolah dimulai, aku juga akan curiga. Aku menyeruput kopiku sambil merasa sangat minder dengan keadaan di sekitarku. Saya harus kembali ke akomodasi setelah meminum semuanya dan mempersiapkan orientasi dalam seminggu. Begitu saya hendak berdiri setelah menghabiskan semua kopi yang tersisa sambil memikirkannya, seorang wanita berjalan mendekati meja di sebelah saya dan duduk dengan wajar. Saat saya pikir dia hanya pelanggan baru, dia berbicara kepada saya dengan suara pelan yang hanya saya bisa dengar. Saya senang kamu selamat. Mengapa kamu tidak menghubungi kami selama 2 minggu? Intuisi naluriahku menghentikanku saat kepalaku hendak menoleh tanpa sadar. Mengetuk. Saya pun langsung menaruh cangkir kosong itu ke atas meja. Apakah dia berbicara padaku? Saya melihat sekeliling. Jika aku menanggapi saat dia bahkan tidak bicara padaku melainkan pada orang lain, apa yang lebih memalukan dari itu? Namun, tidak peduli seberapa banyak aku melihat sekeliling, tidak ada orang lain di sekelilingku. Tidak ada rasa kehadiran juga.
Satu-satunya orang yang duduk di meja luar adalah wanita yang duduk di sebelah saya dan saya. Itu artinya dia sedang berbicara padaku. Atau lebih tepatnya dia berbicara padaku. Dia meneruskan bicaranya sementara aku tetap diam. Saya khawatir Anda mengalami beberapa masalah. Anggota lain juga bertanya-tanya apa yang terjadi pada tuan orde pertama. Anggota. Pesanan pertama. Seseorang yang mengkhawatirkanku pada pertemuan pertama. Saya tidak bisa mengetahui rincian situasinya hanya dengan itu, tapi saya hanya bisa yakin pada satu hal. Saya dalam masalah besar sekarang. Apa? Aku memainkan gagang cangkir kopi di tanganku. Saya baru saja minum kopi sambil menikmati suasana di meja luar kafe. Tetapi tiba-tiba seorang wanita asing datang menghampiri dan berbicara kepada saya. Segala sesuatu yang dikatakannya kepadaku tidak biasa. Dia berbicara kepada saya tentang anggota suatu hal dengan nada sopan yang menghargai saya. Orang yang sakit mental? Tidak. Dia berkata jujur. Lalu apakah dia menemukan orang yang salah? Tidak. Dia menemukan orang yang tepat. Dia ada di sana untuk menemui seorang pria bernama Ludger Tellissier. Bukan aku. Begitu aku memahami situasinya, mulutku bergerak secara alami. Seolah-olah itu adalah roda gigi yang dipoles dengan baik. Ada beberapa hal yang harus saya periksa untuk sementara waktu. Maksudmu ada hubungannya dengan insiden teroris? Itu hanya kecelakaan. Tidak ada yang tahu bahwa pasukan pemberontak akan menyerang kereta yang ditumpangi Tuan First Order. Hal-hal lainnya juga. Aku perlu mencari tahu informasi menyeluruh tentang Soren. Apakah Anda tidak menerima informasi sebelumnya? Itu tidak cukup. Ada perbedaan besar antara apa yang hanya saya dengar dan apa yang sebenarnya saya lihat. Ah, aku paham. Wanita itu menganggukkan kepalanya tanda dia tampak yakin. Apapun. Aku biarkan mulutku berbicara sesuai keinginannya. Lalu apakah kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik? Ya, tentu saja. Aku telah menyelesaikan semua pembunuhan tokoh kunci akademi sebelum aku datang ke sini. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah karyawan. Apa? Membunuh tokoh kunci akademi. Saya hampir tersentak sesaat, tetapi saya berhasil menahannya. Dan sementara itu, seorang pengkhianat ditemukan di organisasi itu, jadi aku mengurusnya. Apa? Pengkhianat? Sudah diurus. Aku menelan ludah tanpa menyadarinya ketika dia bercerita tentang seorang pengkhianat. Pembuangan, ya. Bagaimana kamu melakukannya? Tanyaku tanpa menunjukkan kebingunganku. Mereka mencabut anggota tubuh mereka dan memasukkannya ke dalam mulut. Sisa tubuhnya diumpankan ke anjing liar. Saya tidak melihatnya sendiri, tetapi saya mendengarnya dari anggota lain. Kita dapat mengatakan bahwa itu adalah kematian yang pantas bagi seorang pengkhianat. Mereka lebih gila dari yang saya kira. Namun, pikiranku menjadi lebih tenang dalam situasi seperti itu. Saat udara di sekitar semakin tenggelam, aku dapat merasakan wanita yang duduk di sebelahku menggigil. Aku minta maaf. Aku seharusnya melihatnya sendiri dan melaporkannya. Lupakan saja. Kenapa kau tiba-tiba datang menemuiku? Itu. Mereka bilang Tuan Orde pertama datang ke sini, dan kami belum mendengar kabar darimu selama 15 hari terakhir. Jadi kamu pindah sendiri pada momen penting ini. Sementara saya berbicara, saya menganalisis situasinya. Dia memanggilku First Order, bukan Ludger. Mengingat First berada di depan nama tersebut, kemungkinan besar dia memegang posisi yang cukup tinggi dalam organisasi tersebut. Saya memercarainya dan mencoba menggertak sedikit. Dan saya rasa itulah jawaban yang benar. Hehe, Hicks, maafkan aku. Diamlah. Kau mau orang-orang di sekitar kita curiga? Jawabku dengan nada dingin kepada wanita yang hendak menundukkan kepalanya kepadaku. Maaf sekali. Jangan pernah minta maaf. Ya, sudah waktunya untuk memeriksanya. Berapa banyak anggota yang berkumpul sekarang? Pak maaf, berapa banyak anggota kita yang ada di sini? Dia melihat sekelilingnya semampunya dan berbicara dengan suara rendah. Saat ini, 31 anggota Ordo ketiga dan 7 anggota Ordo kedua telah berhasil bersembunyi di sini, dan Ordo pertama lainnya datang lebih dulu sesuai rencana dan sudah menetap. Sudah cukup. Sambil mengangguk singkat, aku menyaring informasi yang telah aku kumpulkan sebanyak yang aku bisa.
Saya telah memperhatikan bahwa ada satu orang lagi yang bernama First Order selain saya dan jumlahnya hampir 40 orang. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, kemampuan mereka pasti luar biasa, karena mereka mampu menempatkan orang sebanyak ini di Soren. Untungnya, wanita di depanku ini bahkan tidak mempertanyakan identitasku. Sebaliknya, dia memperlihatkan rasa takut dan hormat serta memperlihatkan rasa takjub pada saya pada saat itu. Seperti dugaanku, Tuan Orde Pertama. Tampak jelas bahwa dia berpikir begitu. Melihatnya seperti itu, setidaknya aku bisa menggunakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Begitu ya? Aku sudah selesai memeriksa, jadi aku akan bangun sekarang. Oh, kau bisa datang ke tempat yang ditentukan untuk pertemuan rahasia kita nanti. Tempat pertemuan? Ada tempat seperti itu juga. Tetapi tidak mungkin saya menanyakan pertanyaan seperti, di mana itu? Saat itu juga. Saat saya tengah memikirkan apa yang harus dilakukan dengannya, sebuah ide bagus muncul di benak saya. Datang? Apakah orang sepertimu baru saja berbicara padaku tentang datang atau tidak? Aku sengaja merendahkan suaraku dan menatapnya dengan dingin, dan kulihat wajahnya berubah pucat. Gertakan itu mungkin berhasil, karena dia menggoyangkan tubuhnya seperti bayi tupai dan mati-matian mencari alasan. Itu, bukan itu. Aku tidak mau mendengar alasan. Kalau kamu butuh pertemuan rahasia di masa depan, akulah yang akan memutuskan. Begitu juga dengan tempat dan waktunya. Apakah kamu mengerti? Mengerti. Jika memang ada yang ingin kau katakan padaku, aku hanya akan mengizinkannya jika aku dipanggil oleh Ordo Pertama sepertiku atau lebih tinggi dari itu. Jika lebih tinggi, maka apakah itu dari Orde 0? Jadi ada perintah 0. Aku mengatakannya untuk berjaga-jaga, tetapi aku benar. Ya, jangan ganggu aku dengan hal-hal sepele selain apa yang dikatakan orang itu. Kau mengerti? Ini peringatan. Dengan kata lain, saya katakan kepadamu untuk berperilaku baik. Kataku lalu bangkit dari tempat dudukku. Aku hendak pergi tanpa menoleh ke belakang, tetapi dia memanggilku dari belakang. Aku berhenti di tempatku dan menoleh sedikit untuk menatapnya. Apa? Itu. Bagaimana kau akan memanggil kami? Saat saya mendengarnya, saya menyadari sesuatu. Kalau dipikir-pikir, aku tidak menjelaskan apapun padanya dengan baik. Tetapi aku tidak bisa memberitahunya sesuatu yang juga tidak kuketahui saat ini. Apakah aku harus mengatakannya sendiri? Tidak. Aku salah bicara. Kali ini aku akan membiarkannya berlalu. Di akhir kalimatku, aku berjalan keluar dari sana dengan langkah cepat. Degup. Sekembalinya saya ke rumah, saya bergegas ke kamar tidur di lantai 2 dan mengambil koper yang saya taruh di lemari. Setelah menyebarkan surat-surat dalam koper Ludger di tempat tidur satu demi satu, saya menyadari bahwa imajinasi saya yang gelisah akhirnya menjadi kenyataan. Sial. Perasaan aneh yang saya rasakan saat membaca surat-surat itu. Mengapa mereka harus bertukar surat dengan bahasa formal seperti itu kepada seorang kenalan yang tidak memiliki keluarga? Mengapa seorang pria dengan rekam jejak yang begitu cemerlang menarik diri dari kehidupan pribadinya sampai-sampai mendekati misofobia? Semua pertanyaan itu akhirnya terjawab. Awalnya ini bukan surat biasa. Saya memindai kalimat-kalimat khusus dari beberapa kata tertentu yang tertulis di dalam huruf-huruf tersebut. Perasaan aneh yang saya rasakan secara naluriah adalah bahwa ada pola tertentu pada kalimat-kalimat tersebut. Benar, itu adalah sebuah sandi. Senjata rahasia yang mereka gunakan agar tidak ketahuan orang lain. Sambil membuang surat-surat itu, saya membaca ulang dokumen identitasnya. Dia seorang bangsawan yang sudah meninggal. Dia tidak punya keluarga, dan, apalagi, dia berasal dari negara asing kecil yang sangat jauh dari kekaisaran. Semuanya palsu. Bahkan catatan-catatan indah tentang masa lalunya pun semuanya kebohongan. Keberadaan Ludger Tellissier adalah identitas yang diciptakan oleh seseorang yang menghabiskan banyak waktunya untuk itu. Mengapa aku tidak tahu? Mengapa aku tidak meragukannya? Mengapa saya secara alami menerima identitas yang terlalu ideal seperti itu? Lalu, Ludger yang kutemui di kereta. Dia adalah anggota perkumpulan rahasia yang bersembunyi di Akademi Soren.
Dia bahkan seorang eksekutif yang memiliki gelar Orde Pertama. Dan sekarang, aku mengenakan topengnya. Saat kakiku kehilangan kekuatan, aku menjatuhkan diri ke tempat tidur. Gila. Identitas Ludger Tellissier yang kupikir ideal untuk memulai hidup baru, ternyata adalah bom nuklir berbahaya yang lebih berbahaya daripada bom lainnya. Aku benar-benar kacau. Apakah dia mengirim dan menerima chiphernya menggunakan bahasa Kueoden? Aku sempat meragukannya. Kalimat-kalimatnya disusun dengan cara yang aneh. Tapi masalah sebenarnya adalah First Order menyusup ke Akademi Soren sebagai profesor dan menarik perhatian mereka. Instruksi lanjutan akan dikirim tergantung situasinya. Soren bukan satu-satunya hal yang membuatku khawatir. Sesaat aku termenung, memikirkan sesuatu. Semakin kupikirkan, semakin sulit dipercaya. Seorang eksekutif dari perkumpulan rahasia, ikut dalam pembajakan kereta dan mati? Dia adalah anggota penting organisasi. Seseorang yang bahkan menanamkan banyak mata-mata di Akademi Soren. Orang seperti itu seharusnya mampu bertahan dari insiden semacam itu. Mengeluh kepada yang sudah mati jelas tidak ada gunanya. Yang pasti, satu hal lagi harus tetap menjadi rahasia. Tentang diriku. Akademi Soren dan perkumpulan rahasia. Mungkin akan lebih baik kalau aku menghubungi mereka hari ini. Menurut wanita yang kutemui, perkumpulan itu terbagi dalam 4 tingkatan. Zero, First, Second, dan Third Order. Aku tidak tahu apa-apa tentang Zero Order, tapi untungnya aku berhasil memastikan keberadaan mereka. Yang terpenting sekarang adalah, siapa orang lain yang dikirim oleh First Order? Kalau dia adalah rekan Ludger, dia mungkin bisa langsung menyadari bahwa aku adalah penyusup. Untuk saat ini, hal utama yang harus kupastikan adalah menyembunyikan identitasku. Strategi terbaik yang terpikirkan saat ini adalah membuat Soren menyingkirkan mereka untukku. Dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki Soren, bahkan organisasi rahasia pun takkan mampu melawan mereka. Tentu saja, aku harus pintar-pintar menyampaikan informasi agar tidak terjebak di antara dua pihak. Memikirkan bagaimana caraku menjaga keseimbangan antara kedua kekuatan ini saja sudah membuat kepalaku sakit. Secret Society Order dan Akademi Soren. 2 tahun. Aku tak bisa menyia-nyiakan waktu itu. Hari pertama sekolah pun tiba. Satu persatu, para siswa kembali ke akademi setelah liburan panjang. Mahasiswa baru juga mulai berdatangan, memasuki semester pertama mereka. Di seluruh penjuru kampus, suara riuh terdengar. Sapaan ceria dan tawa para siswa yang bertemu kembali. Tapi, meski semuanya adalah pelajar Akademi Soren, mereka tidak semua berasal dari latar belakang yang sama. Di dalam akademi, sistem sosial sangat terasa. Siswa-siswa terbagi ke dalam 3 kelas. Kelas atas, terdiri dari bangsawan, aristokrat, dan pendeta berpengaruh. Kelas menengah, kebanyakan anak dari pedagang kaya. Kelas bawah, rakyat jelata yang nyaris tak punya apa-apa. Status mereka, meski tak tertulis dalam kurikulum, jelas membentuk tembok pemisah. Kalian dengar? Katanya kelas Theory of Spellcasting and Understanding of Elements bakal diajar oleh profesor baru. Profesor baru untuk tahun kedua? Pasti orang hebat, ya? Ini sih nggak direncanain. Soalnya profesor sebelumnya tiba-tiba resign. Katanya karena dipermalukan murid di depan kelas. Flora, sepertinya mereka membicarakanmu. Astaga, apapun yang kulakukan selalu jadi bahan omongan. Tapi profesor sebelumnya itu punya catatan bagus. Loh, dia nulis jurnal riset waktu jadi tentara. Wah, kalau begitu hebat juga dong. Iya, tapi katanya dia bangsawan yang sudah jatuh. Jadi nilai bisa gampang didapat, dong. Kalau begitu, mengecewakan juga sih. Pintu kelas terbuka. Seorang pria berjalan masuk. Tatapannya tajam. Dengan langkah tenang, ia menuju meja depan. Dia memukul meja ringan, lalu mulai berbicara. Senang bertemu dengan kalian. Aku adalah profesor baru kalian, Ludger Tellissier. Karena ini masih rencana studi, aku belum akan masuk ke materi. Tapi aku ingin memberikan pengantar awal. Aku akan mengajarkan kalian spellcasting, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Fokusku adalah praktik langsung, bukan hanya teori. Dan kelas ini tidak hanya terbatas untuk siswa tahun kedua.
Mahasiswa baru juga bisa ikut. Kelas menjadi gaduh. Bisikan mulai terdengar. Diam. Aku tahu kalian khawatir. Tapi aku tidak berniat menurunkan standar kelas ini. Jadi, jangan khawatir soal itu. Seorang siswa mengangkat tangan. Profesor, boleh tahu alasan Anda mengizinkan siswa baru ikut serta? Ludger menatap siswa itu. Rasanya aku pernah melihat wajahnya. Sebagai pengajar, tugasku adalah mengajar siapapun dengan setara. Terlepas dari tingkatan. Aku paham, kelasku mungkin berbeda dari yang biasa. Tapi akan membosankan kalau aku memberitahukan segalanya sekarang. Jika kalian penasaran, datanglah ke kelasku berikutnya. Tapi ingat, kalau ada yang berpikir bisa dapat nilai mudah hanya karena aku profesor baru, aku akan membuat kalian menyesal. Jadi, jangan datang ke kelasku, kecuali kalian siap. Tapi semakin sedikit murid yang kuajar maka semakin bagus. Jika murid tahun kedua ingin masuk kelas bersamaan dengan murid tahun pertama, itu akan melukai harga diri mereka, bukan? Apalagi, apa akan ada orang yang datang ke kelasku jika aku sudah memberitahu mereka kalau kelasku sulit? Suasana menjadi hening. Ada pertanyaan. Apa karena dia berasal dari militer? Wibawanya sangat kuat. Mereka bilang dia adalah orang termuda yang mencapai rang 4. Apa itu benar? Mereka penasaran dengan banyak hal tentangku. Tapi, tak ada yang mengangkat tangan. Tak satu pun. Baiklah, kalau begitu perayaan masuk kelas ini selesai. Tidak ada yang bertanya. Kupikir akan ada setidaknya 1-2 pertanyaan remeh tentangku. Hampir semua siswa memandangku dengan cemas. Tapi jawaban yang sudah kusiapkan jadi tidak berguna. Tunggu. Jangan bilang mereka sengaja mengabaikanku. Mana mungkin. Aku harus bersikap lebih ramah lagi ke depannya. Aku mungkin membuat harga diri mereka kaget juga. Bukankah aku terlalu memberikan mereka tekanan? Jadi, dugaanku tentang atmosfer kelas ini ternyata benar. Halo, Anda Profesor Ludger, kan? Benar. Senang bertemu. Nama saya Selena, saya juga profesor baru di sini. Senang bertemu juga. Ada apa? Apakah Anda sudah makan? Sudah. Kenapa semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Kami berjalan menuju ruang dosen. Di sana, beberapa profesor lain menyapa. Senang bertemu. Aku Brino, mengajar golem summoning. Namaku Merilda. Aku mengajar Captivation, Hallucination, dan mata kuliah Cursor Dispelling. Aku Ludger Tellissier, bertanggung jawab atas spell casting. Oh, jadi ini semacam pertemuan supaya kita bisa akrab, ya? Astaga, kamu lebih tampan dari yang kukira. Terima kasih. Di sudut ruangan, seorang pria menatapku dengan ekspresi tidak menyenangkan. Begitu tatapan kami bertemu, dia langsung memalingkan wajah. Yang itu Profesor Chris Benimore, bisik Merilda. Dia bangsawan. Masuk lebih awal daripada kita. Tidak seperti kita yang rakyat biasa. 3 profesor baru, aku, Selena, dan Brino. 2 orang bangsawan, 1 masih dihormati, 1 lagi seperti aku, yang sudah jatuh. Tapi semua dari kami adalah ahli di bidang masing-masing. Masuk lebih awal. Sesuatu tentang itu terasa tidak nyaman. Bahkan rekan kerja pun tak bisa kupercayai sepenuhnya. HMPH, aku tak bisa berdiri di sini lebih lama, kata Chris. Kupikir orang-orang baru akan menarik. Tapi ternyata hanya rakyat biasa dan bangsawan jatuh. Jangan anggap dirimu tinggi hanya karena pernah menjadi bangsawan. Stea. Astaga, dia benar-benar meremehkan kita, seru Selena. Jangan pedulikan dia, Profesor Ludger. Tak masalah. Kalau dia tak ingin makan bersama, kenapa tidak kita ajak? Ide bagus. Untuk sekarang, aku harus cukup puas dengan tidak makan sendirian. Di suatu tempat, seseorang menyebarkan informasi tentang profesor baru. Apa kalian sudah dengar tentang profesor baru bernama Ludger Tellissier? Katanya dia adalah sosok termuda yang mencapai rang 4, dan kabarnya, dia juga pernah bertugas di militer. Aku dengar dia juga berkontribusi dalam perburuan kriptid. Dan yang lebih mengejutkan, dia mendaftarkan namanya di menara sihir sebagai penyihir lepas. Apa semua itu benar? Aku tidak boleh merusak kelas Tuan First Order.
Aku harus menarik sebanyak mungkin murid untuk datang ke kelasnya. Hah? Bahkan murid tahun pertama boleh mengambil kelasnya? Itu terdengar menarik. Kurasa aku akan mencobanya. Langkah kaki terdengar di lorong, menuju ruang kelas. Hari ini adalah kelas pertamanya yang sesungguhnya. Aku penasaran, berapa banyak murid yang akan tersisa di akhir kelas nanti. Aku sudah memberi peringatan jelas bahwa kelasku akan menjadi lubang neraka, supaya tidak ada yang datang dengan santai. Kalaupun ada yang tetap datang, pasti karena mereka tak punya pilihan lain. Mungkin karena kelas-kelas lain sudah penuh. Kurasa paling banyak hanya 30 murid saja. Oh ya, apa kau sudah membaca pengumumannya? Ah, berisik. Namun saat dia membuka pintu kelas, dia terkejut. Kenapa? Kenapa banyak sekali yang datang? Semua 80 kursi terisi penuh. Bahkan banyak murid tahun pertama. Wow, hanya dengan berjalan masuk, atmosfernya sudah berbeda. Ini pasti karena dia mantan petugas militer. Bukankah seharusnya kalian merasa canggung satu kelas dengan kakak kelas kalian? Apa ini? Seseorang mencoba mengacaukanku? Tidak. Mungkin akulah yang justru meremehkan para murid. Soren adalah tempat berkumpulnya murid-murid terbaik. Mungkin, kehadirannya justru memicu sifat kompetitif alami mereka. Kurasa aku tak punya pilihan lagi. Karena banyak murid yang baru pertama kali hadir, dia memutuskan memperkenalkan diri kembali. Dia menaruh tangannya di atas meja dan mulai berbicara dengan tenang namun penuh tekanan. Namaku Ludger Telissier. Aku akan mengajar kalian seluruh proses spellcasting. Aku harus mengajar dengan seluruh kemampuan terbaikku. Seorang murid mengangkat tangan. Saya punya pertanyaan. Dengan seluruh proses, maksud profesor adalah keempat spesialisasi utama. Profesor menatap tajam ke arah murid itu. Bertanyalah hanya ketika aku mengizinkannya. Tapi karena ini hari pertama, aku akan membiarkannya kali ini. Mulai sekarang, siapapun yang mengganggu jalannya kelas atau menantang otoritasku sebagai profesor, akan kehilangan poin. Tentu saja, akan ada kesempatan untuk mendapatkan poin tambahan. Jadi, berusahalah dengan keras. Dan untuk pertanyaanmu tadi, jawabanku adalah, ya, aku akan mengajarkan keempat spesialisasi. Keempat spesialisasi itu adalah Release, Elemental Property, Telekinesis, dan Reinforcement. Normalnya, bahkan mengajar 2 spesialisasi saja sudah sulit. Tapi kau ingin mengajar 4 sekaligus, padahal baru saja diangkat jadi profesor. Ini terdengar seperti omong kosong. Karena ini kelas pertama, aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik untuk kalian. Ini adalah sihir unsur api, tingkat 3, Fluttering Flame. Mantra ini menggunakan rilis sebagai dasar untuk memanaskan, mengompresi, memuai, berdifusi, dan mempercepat. Ketujuh komponen ini saling bersinergi dan melengkapi untuk menciptakan tekanan yang utuh. Dan yang akan kutunjukkan adalah bagaimana cara mempercepat casting spell ini menjadi 3 kali lebih cepat. Kelas mulai riuh. Dia ingin mengajar cara mempercepat proses casting. Apa itu bahkan mungkin? Mungkin dia berbohong. Flora, menurutmu apa dia bicara jujur? Aku tidak yakin. Kurasa itu mustahil, kecuali dia bisa mengubah struktur dasar spellnya. Ada banyak metode seperti gulungan sihir atau memory reverberation, tapi semuanya punya batasan yang jelas. Jika dia hanya mengandalkan hal-hal seperti itu, aku akan sangat kecewa. Profesor kembali menatap kelas. Kelihatannya kalian punya banyak pertanyaan. Aku akan menjawab beberapa. Nama saya Alex Schlein, murid tahun kedua. Apa maksud Anda dengan mempercepat casting spell? Seperti yang kukatakan, mempercepat. Selanjutnya, saya Dahlia, murid tahun pertama. Apakah itu berarti Anda akan memodifikasi tekniknya? Tidak. Jika kalian mencoba mengubah teknik yang sudah utuh, maka itu akan jadi spell yang berbeda. Yang akan kutunjukkan adalah bagaimana cara mempercepat proses casting tanpa mengubah tekniknya. Profesor. Seorang murid wanita angkat tangan. Saya Flora Lumos, murid tahun kedua. Profesor, itu mustahil. Flora, berisik. Murid-murid mulai berbisik, suasana mulai memanas. Aku tidak pernah memberi izin untuk berbicara kecuali menjawab pertanyaan. Tapi aku akan mendengarkanmu sekarang.
Kenapa kau yakin itu mustahil? Berdasarkan formula yang ada, satu-satunya cara mempercepat casting adalah dengan meningkatkan profisiensi secara konsisten. Anda berbicara seperti seseorang yang mengklaim bisa melakukan hal yang bahkan para jenius pun tak bisa lakukan. Jadi saya tidak bisa mempercayainya. Tapi bagaimana kalau, bukan karena mereka tidak bisa meningkatkannya, melainkan karena tidak ada yang pernah mencoba untuk meningkatkannya? Apa? Sihir selama ini tersendat karena terlalu terpaku pada tradisi dan sejarah. Sekarang, ilmu pengetahuan telah berkembang sampai pada titik yang bahkan mengancam posisi sihir yang telah bertahan begitu lama. Aku tidak mengatakan ilmu pengetahuan lebih unggul dari sihir. Yang kumaksud adalah sihir juga bisa ditingkatkan. Jadi pernyataanmu tadi, tidaklah benar. Karena tidak ada yang pernah mencoba, maka akulah yang akan menjadi yang pertama. Apa kau mengerti maksudku? Apa-apaan itu, dia begitu bangga, sampai tidak tahu malu. Penjelasannya mungkin sulit dimengerti, jadi akan kutunjukkan langsung. Namamu Flora, kan? Apa kau tahu berapa rata-rata waktu casting untuk Fluttering Flame? Itu tergantung siapa yang melakukannya. Jika dilakukan oleh penyihir rang 3, biasanya butuh waktu 10 detik. Rang yang lebih tinggi bisa menyingkatnya jadi 5 detik. Benar, tapi aku tidak begitu menyukai metode peningkatan melalui kenaikan peringkat. Yang kumaksud adalah metode yang bisa menyesuaikan dengan level para murid di sini. Jadi, 5 detik adalah waktu tercepatnya. Walaupun aku sendiri, bisa sedikit lebih cepat dari itu. Oh, kepercayaan dirimu luar biasa. Kalau begitu, bisakah kau maju ke sini dan menunjukkannya secara langsung? Baiklah,